Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sejuk terasa hari pagi ini, ha? Boleh saya ulang sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Bismillah. Ibadallah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tidak akan pernah boleh dihitung. Salawat beserta salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah mengizinkan kita bermajlis di mana pada waktu yang sama saat ini masjid ini telah dipenuhi oleh para malaikat-malaikat langit yang bertugas mengelilingi bumi untuk mendapatkan di mana ada majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Apabila mereka telah menemukannya, maka berlomba-lombalah mereka, berpacu-pacu mereka untuk memenuhi tempat tersebut, dan mereka pun mengembangkan sayap-sayapnya sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa hambamu yang ada di dalam majlis ini. Ampuni dosa-dosa hambamu, dosa-dosa hambamu yang ada di dalam majlis ini. Begitulah doa para malaikat untuk orang yang ada di majlis ini sampai nanti acara selesai. Masya Allah, berguguran dosa-dosa kita. Yang mendoakan adalah para malaikat tawafun dari langit. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, untuk perkenalan saya rasa tadi sudah cukup. Saya memang asli orang Sumatera Barat, Padang atau orang Melayu, dan alhamdulillah usia pada hari ini baru 42 tahun, masih muda sangat, alhamdulillah. Dengan sepenuh percaya diri saya katakan saya masih muda karena semangatnya yang muda. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini adalah
masuki tahun yang kelima saya berdakwah di Malaysia. Kalau selama ini kebanyakan di Malaysia Timur, bagian timur, maka untuk kali ketiga saya ada di Kuala Lumpur. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tajuk yang kita angkat di pagi hari ini sesuai dengan yang telah diumumkan tadi, yaitu pandangan terakhir dunia, perjalanan akhirat bermula. Saat ini, sebelum kita masuk kepada acara yang kedua dan ketiga dalam satu hari ini di tempat-tempat yang berbeza, kita memulai kajian kita di pagi hari ini dengan membedah satu tema yang berkaitan tentang kiamat. Tapi kiamat ini kiamat sughra, kiamat kecil. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kiamat besar, kehancuran alam semesta, musnahnya semua apa yang ada, dan itu hanya orang-orang kafir saja yang boleh menemukan masa yang celaka itu. Kita semua orang beriman, orang-orang Islam, insya-Allah taala tidak akan pernah mendapati masa kehancuran alam semesta yang disebut dengan al-qiyamatul uzma, kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Akan tetapi setiap kalian pasti akan menemukan qiyamatus sughra, kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Akhir daripada kehidupannya di dunia ini. Berakhirnya kehidupannya di dunia ini, maka tidak ada seorang pun yang boleh lolos, yang boleh selamat daripada kematian. Hamba-hamba Allah, dan itu adalah kiamat setiap kita. Kalau insya Allah kita akan selamat dari kiamat besar, alhamdulillah, kita pasti akan selamat dari kiamat besar. Tapi tidak seorang pun di antara kita boleh selamat daripada kiamat kecil. Dan setiap kita akan merasakannya, insya Allah ta'ala. Apakah cepat ataupun lambat, semuanya akan dijemput oleh kematiannya. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti kamu akan dikejar oleh kematian kamu. Sekalipun kamu ada di menara yang tinggi, di benteng yang kokoh, kamu terlindungi oleh lapisan pasukan-pasukan yang hebat, kematian tetap akan datang menjemput kamu. Dan kematian itu tidak melihat usia. Tunggu tua dulu, baru mati. Tidak. Saya masih muda, masa depan saya masih terang benderang. Coba lihat di Aceh, muda-muda, belia-belia, remaja-remaja meninggal dalam 10 menit 200.000 lebih, hanya dalam tsunami sekali yang Allah datangkan. Kematian tidak harus sakit dulu orangnya. Ada yang sehat, segar bugar, sehat walafiat, tiba-tiba meninggal dunia. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apalagi di akhir zaman ini banyak terjadi kematian-kematian mendadak. Rasulullah mengatakan salah satu ciri dekatnya kiamat, kalian banyak menemukan kematian mendadak. Pagi masih sehat, sore sudah ada di alam barzakh. Dia masih muda, cita-citanya masih banyak, ambisinya, ketamakannya terhadap dunia masih begitu besar. Tiba-tiba seluruhnya terhenti karena ajalnya pada hari itu datang. Hamba-hamba Allah, masyiral muslimin yang kami muliakan, di Indonesia, di kampung halaman saya, di kota kecil Payakumbuh, Sumatera Barat, seorang bapak pemilik restoran
Ini restoran termasuk restoran yang paling enak. Dia mengantarkan orang yang meninggal dunia ke kuburannya. Sebaik dia selesai mengantarkan, pulang ke rumah kepalanya terasa pusing. Lalu dia minta kepada istrinya, tolong dipijat kepalanya, di massage. Setelah itu beliau menghembuskan nafas terakhirnya, padahal tadi sehat-sehat saja. Esok paginya beliau dimasukkan ke dalam kuburan. Seorang teman saya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ustaz, da'i, orator, dijemput untuk memberikan tabligh akbar di provinsi Jambi, di wilayah Jambi. Malamnya memberikan tabligh akbar, pelotor dengan begitu semangat, bla 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 bla. Besoknya Jumat, dia diminta memberikan khutbah. Saat dia sedang memberikan khutbah di atas mimbar, tiba-tiba langsung roboh dan meninggal dunia saat itu. Tidak punya rencana untuk mati itu Ustaz. Tapi begitulah, dia datang ke Jambi dalam keadaan masih sehat, dia pikir umurnya masih panjang, dan ternyata berakhir tanpa pernah meninggalkan pesan apa-apa kepada istri dan anak-anaknya. Memang sudah ajalnya. Kalau sudah ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. 1 detik pun Allah tidak akan tunda-tunda lagi kematiannya. Jika jadwalnya sudah ada, pukul sekian, tempatnya dianu, pada detik kesekian, orang ini nyawanya sudah lepas dari badan. Pasti terjadi. Tidak akan meleset. Walaupun kelihatannya sehat, muda, kuat, tidak ada tanda-tanda kematian. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, dan ini cukup fenomenal, sedang mendengarkan pengajian maghrib dan isya di Masjid Istiqlal. Tiba-tiba bapak ini perutnya terasa sakit. Lalu alhamdulillah rumahnya yang bertetangga, jiran daripada masjid, langsung dia pulang, duduk di kursi di rumahnya. Dia niat nak dengarkan lanjutan kajian itu di dalam rumah sambil di atas kursi, meninggal di atas kursi. Guru saya di pondok pesantren Tawalib Padang Panjang, Idul Adha. Selepas Idul Adha, beliau mau pergi ke satu tempat. Motorsiklenya dia hidupkan. Tiba-tiba kepalanya terasa tidak enak. Dia masuk sebentar ke dalam rumahnya, duduk bersandar semacam ayahanda kita itu. Duduk bersandar, langsung sekali di situ lewat, meninggal dunia. Di sebuah masjid di kota Padang Panjang diumumkan. Di dalam masjid diumumkan keluar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita bersama, Datuk Fulan bin Fulan, dalam usia sekian pada pagi ini. Maka dijemput kepada seluruh penduduk tempatan agar segera bergabung pada waktu salat zuhur nanti di masjid buat menyolatkan sang datuk orang tua kita bersama ini. Diulang balik, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan suara yang jelas, mic-nya juga bagus. Dan pada waktu salat zuhur penuh masjid. Karena ini orang tua yang terhormat. Penuh masjid. Lepas salat zuhur, keranda mayat pun dibawa ke dalam masjid. Satu datang diletakkan di depan, tepat di posisi imam. Tak lama kemudian menyusul keranda kedua. Jamaah pada bertanya-tanya, bukankah tadi yang diumumkan hanya satu orang? Ini ada 2 yang datang. Siapa itu? Maka orang yang sudah tahu menjawab, yang pertama itulah Datuk Fulan bin Fulan, orang tua kita yang tadi pagi diumumkan. Terus yang kedua siapa? Yang mengumumkan.
Allahu Akbar. Demikian hamba-hamba Allah. Kita tidak tahu rahasianya kapan. Boleh jadi di antara kita yang saat ini duduk manis, mendengarkan ceramah dengan sepenuh hati, serius, matanya masih terang melihat sang ustaz, telinganya masih terang mendengarkan penjelasan. Tahu-tahu minggu depan dia sudah di alam yang berbeza. Allah yang Maha tahu. Mungkin inilah ceramah terakhir yang didengarkan oleh sebahagian di antara kita. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketahuilah, sungguh sangat rahasia dan misteri sekali kematian itu. Yang penting, setiap kita 40 hari menjelang nyawanya dicabut, malaikat khusus pencabut nyawa kita sudah mengiringi kita terus. Selama 40 hari menjelang nyawa dicabut, malaikat sudah mengiringi kita terus. Dan sementara kita masih ada yang tertawa-tawa, masih tersenyum ke sana kemari, menyimpan semangat untuk hidup. Padahal malaikat sudah terus tersenyum melihatnya. Tertawalah hari ini, tak lama lagi nyawa kamu saya cabut dari badan kamu. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hanya para nabi saja yang kata Rasulullah diberi izin oleh Allah untuk mengetahui kapan tepatnya kematiannya. Hanya para nabi saja. Para nabi ditanyakan kepadanya, wahai Rasulullah, Allah menyebutkan kematianmu sudah tiba. Dan Allah menyebutkan tempatmu di surgaanmu. Silahkan engkau lihat. Maka diperlihatkan kepada nabi yang bersangkutan tempatnya. Hari ini Allah memerintahkan saya menjemput ruhmu untuk dikembalikan ke sisinya. Tapi Allah memberikan kepada engkau satu keistimewaan. Bila engkau mau umurmu untuk dipanjangkan di bumi ini, Allah akan memberikan beberapa tahun tambahan untukmu. Tapi jika engkau mau hari ini sesuai jadwal, kamu saya cabut nyawanya sesuai dengan jadwal kematianmu, maka saya akan tarik nyawamu sekarang dan kamu diletakkan di tempat yang telah disediakan oleh Allah di dalam surga. Silakan pilih. Hanya para nabi saja begitu kaum muslimin. Hanya mereka khusus, kalau kita tak pernah terjadi itu. Dan seluruh nabi pasti menjawab al-ana, al-an, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Sekarang, saya maunya sekarang. Saya mau ada di sisi Allah yang maha tinggi. Saya mau kembali kepada sang kekasih yang paling dirindukan. Seluruh nabi begitu, kecuali Nabi Musa. Kecuali Nabi Musa. Ada apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Ada kisah yang sangat menarik. Di dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari. Penjelasan panjangnya terdapat di kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Nabiullah Musa alaihi salam saat didatangi oleh malaikat maut, Nabi Musa orangnya cukup pemarah, Pak. Dia ditatap begitu oleh orang asing, mata orang asing itu melihat tajam kepada beliau. Beliau bertanya, mau apa kamu? Nabi Musa seorang yang sangat pemberani, strong man. Ya? Mau apa kamu? Laki-laki itu menjawab, ana malakul maut. Saya adalah malaikat maut. Lah, Nabi Musa tidak mudah percaya. Enak saja kamu ngaku-ngaku malaikat maut, maka kata Rasulullah ditampar oleh Nabi Musa. Pap! Apa kata Rasulullah, dan Rasulullah tidak berdusta. Hadis ini kuat dan sahih. Berpindahlah dagunya yang sebelah sini ke sebelah sini. Pindah dagunya. Bapak masih ingat Musa memukul orang satu kali pukulan, nempel ke dinding, mati di tempat. Betul-betul lelaki sejati itu Musa alaihissalam. Sekarang malaikat maut yang ditamparnya. Dan malaikat maut akhirnya rusak wajahnya. Lalu malaikat maut pun kembali kepada Allah. Ya Rabb, arsaltani ila rajulin la yuridul maut. Ya Allah, engkau kirim saya kepada orang yang tidak menginginkan kematian. Dan ini hasilnya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah melanjutkan, fa aslahahullahu wajhah. Maka Allah perbaiki kembali wajahnya. Lalu diberi semacam tanda khusus bahwa ini memang benar-benar malaikat maut. Jadi satu-satunya makhluk yang berani nampar malaikat maut cuma Nabi Musa, Pak. Itu pun karena Nabi Musa tidak percaya kalau itu orang adalah malaikat maut yang sesungguhnya. Setelah itu datang balik. Dan sekarang Nabi Musa percaya. Lalu apa kata malaikat maut? Musa, Allah mengatakan kepadamu satu perkataan. Persis seperti tadi. Mau sekarang atau nanti. Kalau kamu mau nanti, Allah perintahkan engkau, tempelkanlah telapak tanganmu, hai Musa, di tubuh seekor lembu. Nanti, bulu-bulu yang dihimpit oleh telapak tanganmu ini, setiap satu helainya, Allah akan panjangkan usiamu 1 tahun. Berapa helai yang terhimpit oleh telapak tanganmu, maka sekian tahun lagi umurmu akan dipanjangkan oleh Allah. Apa kata Nabi Musa? Tidak. Kalau untuk pertemuan dengan Allah, saya tidak mau ditunda. Jika hari ini jadwal saya, hari ini saya minta cabut nyawa saya. Masya Allah. Hanya para nabi, Pak. Kalau bapak mana pernah didatangi malaikat maut? Hai fulan, 3 hari lagi ya. Enggak pernah. Tapi tiba-tiba saja anja'ahumul mautu baghtatan, datang kepada mereka kematian mereka secara tiba-tiba. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Baik, sekarang mari kita menceritakan perjalanan kematian ini. Dan ini insya Allah setiap kita termasuk pembicara akan merasakannya. Hanya saya tidak tahu, Pak, nasib macam manakah kematian kita di antara 2 keadaan berikut ini. Di dalam hadis sahih Muslim, hadis ini sangat panjang. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menceritakan perjalanan ruh. Dan saya rasa Pak, setiap kita sangat layak berdoa kepada Allah. Sangat pantas bermunajat serius kepada Allah. Ya Allah, berilah hambamu rezeki husnul khatimah. Berilah hambamu rezeki husnul khatimah. Kenapa? Yuk kita dengarkan berikut ini. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang yang beriman akan menemui kematiannya, 70.000 malaikat turun dari langit dan wajah mereka bersih dan terang bak matahari di siang hari. 70.000 malaikat itu turun. Dan hanya si calon mayitlah yang boleh melihat betapa banyaknya jumlah ini. Lalu orang beriman yang akan meninggal ini, yang akan wafat ini, dikelilingi oleh 70.000 malaikat tersebut. Sejauh mata memandang, saking luasnya, saking banyaknya jumlah para malaikat itu. 70.000, Pak. Kalau tuan guru besar kita, almarhum Ni Abdul Aziz kemarin, kira-kira ratusan ribu sampai tak? Sampai. Coba lihat. Sejauh mata memandang. Dan malaikat-malaikat Allah mendatangi si calon mayit yang beriman seperti itu banyaknya. Kadang-kadang orang beriman ini cakap, banyak sangat tamu kita hari ini. Padahal yang datang adalah para malaikat. Mereka datang dari langit, membawa kain kafan dari surga yang sangat lembut, sangat lunak, dan mereka membawa parfum dari surga, wewangian dari surga dengan bau yang khas. Dan mereka juga membawa air dari surga. Selanjutnya, malaikat maut keluar dari tengah-tengah 70.000 malaikat tersebut, lalu dia duduk tepat di atas kepalanya si calon mayat yang beriman ini. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di pelipis kiri dan kanan sambil berkata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suka ibadah, benci dosa maksiat, keluarlah engkau, keluarlah. Irji'i ila rabbiki,
kembalilah engkau kepada yang menciptakanmu. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah engkau wahai jiwa yang tenang ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga yang telah dijanjikan untukmu. Kata Rasulullah, saat itu malaikat maut dengan seizin Allah memperlihatkan kepada si calon mayat yang beriman pemandangan surga. Orang yang beriman ini melihat pemandangan surga dengan kedua bola matanya. Langsung pemandangan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Suatu pemandangan yang tidak pernah dilihat oleh mata yang hidup di bumi ini. Tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak terlintas oleh fikiran dan hati. Dia lihat ada istana yang sangat luas dan besar, pemandangan yang luar biasa. Kemudian di gerbangnya tertulis nama dia. Tertulis nama dia, umpamanya Pak Syahrin. Ini adalah istana surga milik Pak Syahrin. Amin. Betul-betul dia melihat tempatnya. Maka saat itu nyawa yang ada di tubuh malah ingin meninggalkan jasad. Cepat sekali malaikat itu menariknya, seperti rambut yang ditarik dari tepung yang kering. Lunak betul menarik roh tersebut. Akhirnya roh tersebut ikut keluar dari ujung kaki, terus ke betis, terus ke lutut, terus ke paha, terus ke pinggul, terus ke perut, ke dada, dan sampailah di tenggorokan. Disitulah akhir daripada nyawa ini, dan mata akhirnya mengikuti. Tabi'atul basar, mata mengikuti perginya roh tersebut, sementara bibirnya tersenyum. Wajahnya cerah, keringat dingin keluar, itu adalah tanda husnul khatimah. Kita diperintahkan tutuplah matanya. Roh yang tadi keluar, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, roh tersebut langsung disambut oleh 70.000 malaikat tadi dan segera diletakkan di atas kain kafan, disirami dengan air yang dibawa, kemudian dikasih wewangian dari surga, sehingga wanginya roh yang beriman ini tercium sampai ke ufuk timur dan ke ufuk barat. Setelah itu dibungkus dengan kain kafan, para malaikat yang 70.000 tersebut menyolatkannya serentak. Allahu Akbar. 70.000 malaikat menyolatkan roh orang beriman ini. Padahal Rasulullah bersabda, seandainya ada 100 orang yang tidak pernah berbuat dosa menyolatkan kita yang meninggal dunia, dijamin dia lepas dan bebas dari azab kubur. Sementara malaikat pernah buat dosa tidak? Malaikat pernah buat dosa tidak? Tidak pernah. Berapa jumlahnya, Pak? 70.000 menyolatkan roh orang yang beriman ini. Ya Allah, semoga roh itu adalah roh-roh kita, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, selanjutnya setelah disolatkan, beriring-iringan mereka mengantarkan roh ini ke arah langit. Terus sesampainya di langit lapisan pertama, ada gerbang gaib, yang gerbang tersebut ditunggu oleh para malaikat penjaga gerbang langit dunia. Dan malaikat langit dunia ini bertanya, man tahmiluna, siapa yang kalian bawa? Alangkah harumnya, alangkah baiknya, alangkah indahnya. Maka 70.000 malaikat tadi bercerita, ini adalah roh fulan bin fulan. Dia adalah orang ini, duduknya di Malaysia, dia semasa hidupnya seperti ini. Dia adalah orang yang baik kepada kedua orang tuanya, menjaga solat 5 waktunya berjamaah di masjid. Dia adalah ahli ibadah tahajud di tengah malam. Dia adalah pencinta Al-Quran. Dia orang yang suka berderma, bersedekah. Dia adalah orang yang semua kebaikannya diceritakan. Lalu apa kata malaikat penjaga langit dunia? Alangkah baiknya. Maka dibukakanlah pintu gerbang dunia tersebut. Naiklah para malaikat 70.000 orang. Lalu apa kata malaikat-malaikat di langit dunia? Stop! Berhenti sekejap.
izinkan kami menyolatkan ruh orang ini. Allahu Akbar. Izinkan kami menyolatkan ruh orang ini. Maka seluruh para malaikat di lapisan langit dunia seluruhnya tanpa terkecuali menyolatkan roh orang yang beriman ini. Subhanallah. Selesai, dibawa lagi ke langit yang kedua. Sama kejadiannya, disolatkan lagi di langit kedua oleh para malaikat penjaga langit kedua. Terus ketiga sampai ketujuh, dan Allah pun berfirman, aku telah mengetahui hambaku ini, aku telah mengakuinya dan aku menerimanya. Sekarang kembalikan dia ke bumi, gabungkan ia kepada jasadnya, dan uruslah urusannya sesuai prosedur yang ada, sesuai dengan protokoler yang telah ditetapkan. Maka kembalilah roh tersebut dibawa ke bumi. Saat itu diharapkan jenazah orang beriman ini hendaknya keluarganya yang ada di bumi telah pula selesai memandikannya, mengapani, menyolatkan, dan diantarkan ke liang lahatnya. Saat diantarkan ke liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, roh tersebut dibawa ke dalam tubuhnya kembali. Sementara orang yang tadi di atas, setelah tanah ditimbun, dipijak-pijak supaya keras, lalu orang yang paling terakhir, langkah orang yang paling terakhir di langkah ketujuh, terdengarlah oleh si badan orang beriman tadi yang rohnya telah digabungkan kembali. Hanya bedanya saat itu dia sudah tidak boleh lagi menggerakkan badannya. Dia sudah tidak boleh lagi memanggil, "Fulan, tunggu!" Udah nggak bisa, ya. Sudah tidak bisa. Kaum muslimin yang kami muliakan, ya, sudah tidak boleh. Kalau bisa, baik kaum muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya, roh ini dan jasadnya bersatu. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Abu Hanifah sepakat mengatakan